Aku bukan wanita gila yang minta dinikahi pria beristri, tapi bagaimana dengan anak yang sedang kubawa dalam rahimku? Dia butuh ayah, bukan sekedar nama di akta kelahiran. Saat perempuan itu berdiri di ambang pintu rumah tangga orang lain, membawa rahim yang membuncit dan air mata yang tak henti menetes. Retakan pun mulai menganga di pernikahan yang dulu dianggap suci, dan sang istri sah hanya bisa berdiri terpaku, menatap suaminya dengan tatapan paling hancur yang pernah ia miliki dalam hidupnya. Malam itu, rumah tangga Wina dan Arga seperti biasa. Sunyi, tenang, tanpa drama. Wina sedang menyiapkan makan malam sederhana. Ayam goreng kesukaan suaminya. Tak ada firasat buruk sedikit pun, sampai suara bel di depan rumah berbunyi 3 kali, cepat dan gelisah. "Mas, kamu pesen paket ya?" tanya Wina sambil membuka pintu. Namun, bukan kurir yang berdiri di sana. Seorang perempuan muda, mungkin belum 30 tahun. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, matanya sembab, dan yang paling mencolok, perutnya membesar. Jelas sedang hamil tua. Wina terdiam. Perempuan itu juga terdiam sesaat, sebelum akhirnya bicara dengan suara gemetar. Saya cari Mas Arga. Saya butuh dia. Dia harus tanggung jawab atas anak ini. Saya nggak bisa sendiri lagi." Petir seperti menyambar langit malam yang tadinya tenang, dan dari balik punggung Wina, suara Arga terdengar. Pelan, panik, penuh rasa bersalah yang tak bisa ia tutupi lagi. "Lia, kenapa kamu kesini?" Nama itu, Lia, berputar di kepala Wina seperti gema. Ia belum tahu siapa perempuan itu, tapi dari caranya menatap Arga, dari perut buncitnya, dan dari satu kata, tanggung jawab, itu Wina tak butuh jawaban lebih jauh. Wina mundur perlahan, pandangannya berganti dari Arga ke Lia, lalu ke Arga lagi. "Jelasin, kamu mau jelasin apa? Kalau kamu udah tidur sama perempuan lain, dan anak itu, anak yang dikandungnya, punya darah kamu." Lia menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak datang buat ribut, Mbak. Aku datang karena aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku cuma butuh kejelasan. Aku nggak minta banyak, cuma anak ini butuh ayah." Suaranya pecah di akhir kalimat. Wina tertawa lirih. "Ayah? Ayah macam apa yang kabur setelah buat hidup yang lain berantakan?" Arga berusaha menyentuh lengan Wina. "Sayang, aku khilaf." Wina menepis tangannya. "Jangan panggil aku sayang. Kamu bahkan gak paham makna kesetiaan." Tangis Lia pecah. "Aku gak pernah niat merusak rumah tangga orang. Aku juga korban. Dia bilang dia gak bahagia. Dia bilang..." "Cukup," bentak Wina. Matanya merah. Arga berdiri di tengah, menjadi perisai antara dua perempuan yang dunianya saling bertabrakan. Tapi yang paling menyakitkan, dua perempuan itu mencintai pria yang sama dan hanya satu yang sah sebagai istri. Beberapa jam setelah kejadian itu, Lia sudah pergi. Arga membujuknya untuk kembali ke kosan sementara waktu. Tapi Wina tetap diam. Ia duduk di sofa dengan tangan mengusap wajah, berusaha mengerti bagaimana suaminya bisa mengkhianatinya begitu dalam. Arga mendekatinya dengan pelan. "Wina, aku mohon dengarkan aku. Dengerin kamu. Setelah kamu hancurin hidupku." Wina menatapnya, wajahnya tanpa ekspresi. "Berapa lama hubungan kalian? Sejak kapan kamu berselingkuh di belakangku?" Arga menunduk. "Setahun." Wina berdiri, melangkah ke dapur, mengambil segelas air, lalu melemparnya ke lantai. "Setahun?" Air mengalir di lantai.
bercampur dengan pecahan gelas, seperti hatinya tak utuh lagi. Kamu gak sadar, selama kamu main gila di luar sana, aku di rumah ini terus berdoa agar kamu sehat. Aku dukung pekerjaanmu. Aku belain kamu di depan orang tuaku. Dan kamu malah tidur dengan perempuan lain. Aku gak pernah niat ninggalin kamu. Arga membela. Itu cuma kecelakaan. Lia perhatian waktu aku lagi stres. Dia ada di saat kamu sibuk kerja malam-malam. Wina menyeringai. Oh, jadi sekarang salahku. Karena aku sibuk kerja dan jadi istri yang mandiri. Kamu merasa berhak cari pelarian. Arga terdiam, tak ada pembelaan lagi. Kata-kata Wina menusuk lebih tajam dari pisau. Lalu, dalam diam yang mengantung, Wina mengeluarkan satu pertanyaan yang membuat Arga terpojok habis-habisan. Kamu sayang dia? Arga menggigit bibir. Tak ada jawaban. Wina menatap tajam. Kamu bahkan gak bisa jawab itu. Wina, aku sayang kamu. Kamu istriku. Tapi aku juga gak bisa abaikan Lia. Dia hamil. Dan itu anakku. Air mata Wina jatuh. Jadi sekarang apa? Kamu mau menikahi dia? Jadikan dia istri kedua? Atau cerain aku supaya bisa hidup bahagia sama dia? Arga menunduk. Aku belum tahu. Plak. Satu tamparan mendarat di pipi Arga. Kamu harus tahu. Ini hidup Arga. Bukan sinetron. Wina melangkah ke kamar, lalu mengunci diri. Tangisnya meledak. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia tak menyangka cinta yang ia pertahankan selama 5 tahun runtuh hanya karena suaminya tak bisa menahan nafsu. Wina tak bisa lagi menanggung beban sendirian. Ia mengundang kedua orang tua mereka untuk hadir di rumah. Ruang tamu dipenuhi ketegangan. Ibu Wina menangis. Ayahnya murka. Jadi benar, kamu hamili perempuan lain di luar sana. Arga? Arga hanya menunduk. Ibunya mencoba membela. Namanya juga lelaki, Pak. Mungkin khilaf. Tapi yang dihancurkan bukan cuma perasaan. Ini rumah tangga anak saya. Potong Ibu Wina. Sekarang pilihannya jelas. Mau tanggung jawab ke istri sah atau ke perempuan simpanan. Semua mata menatap Arga. Ia tampak kebingungan seperti pria yang baru sadar sedang berdiri di tepi jurang. Di malam yang sama, Wina berbicara empat mata. Aku gak akan tahan hidup serumah dengan pengkhianat. Kata Wina dingin. Kalau kamu pilih dia, besok aku ajukan cerai. Arga gemetar. Aku masih sayang kamu. Tapi aku juga gak bisa lepas dari anakku, Win. Wina tersenyum pahit. Sayang, kalau benar kamu gak akan tega menyiksaku seperti ini. Beberapa hari kemudian, Lia datang lagi. Tapi kali ini tidak dengan air mata, melainkan tuntutan. Aku sudah mengalah. Tapi anak ini butuh nama, butuh akta. Kamu harus nikahin aku. Kalau enggak, aku lapor ke polisi soal penelantaran. Arga makin terdesak. Ia mencoba menenangkan Lia, tapi perempuan itu sudah tak mau jadi rahasia lagi. Wina akhirnya mengajukan gugatan cerai. Di pengadilan ia berdiri tegar meski hatinya hancur. Ia menangis dalam diam, tapi wajahnya tak lagi memohon. Biar kamu bebas hidup sama dia, ucapnya pelan. Dan aku bisa sembuh tanpa terus melihat wajah pengkhianat setiap hari. Beberapa bulan kemudian, Lia melahirkan. Arga menikahinya secara siri karena belum siap terbuka pada dunia. Namun hidup tak semanis yang ia bayangkan. Lia berubah, cemburuan, menuntut banyak hal, dan sering mengungkit masa lalu. Kalau bukan karena anak ini, kamu gak akan menikahin aku. Aku tahu. Arga hidup dalam tekanan, rumah tangga barunya penuh pertengkaran. Di satu sore sepi, Arga melihat Instagram Wina. Ia kini mandiri, bahagia, dan bekerja di luar negeri. Tak ada lagi luka di matanya. Ia mencoba menghubunginya,
Tapi Wina hanya membalas satu kalimat, "Terima kasih pernah mengajarkan aku untuk tidak bergantung pada manusia. Sekarang aku sudah mulai belajar mencintai diri sendiri." Arga menangis, tapi semua sudah terlambat. Wina mulai hidup baru sebagai perempuan kuat. Arga terjebak dalam rumah tangga yang ia bangun dari pengkhianatan. Dan ia tetap tak pernah mendapat cinta sepenuhnya. Cerita ini menyadarkan kita bahwa sekali kepercayaan dihancurkan, tak akan pernah kembali utuh. Jika kamu suka cerita-cerita penuh emosi dan pelajaran hidup, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari channel ini. Komen di bawah, apa keputusan terbaik yang bisa diambil Wina?